Selamat datang kembali di kelas matematika online. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai statistika data kelompok. Yang akan kita bahas di pertemuan kali ini adalah ukuran letak data. Di statistika data kelompok, pada ukuran letak data ada kuartil, desil, dan persentil. Kuartil adalah nilai yang membagi data menjadi 4 bagian, maka kita akan punya nilai kuartil 1 atau kuartil bawah, kuartil 2 yaitu sama dengan median, dan kuartil 3 yaitu kuartil atas. Sedangkan desil adalah nilai yang membagi data menjadi 10 bagian. Maka kita akan punya nilai desil ke-1 sampai desil ke-9. Lalu yang berikutnya, persentil, ini merupakan nilai yang membagi data menjadi 100 bagian. Sehingga kita akan memiliki 99 nilai persentil. Dari persentil ke-1 sampai persentil ke-99. Mari kita lihat ukuran letak data pada data kelompok satu persatu. Kita mulai dari kuartil. QI sama dengan L ditambah P dikali I per 4N dikurangi FK per F. QI adalah kuartil ke I. I-nya bisa diganti dengan 1, 2, 3. Karena kita punya Q1, Q2, dan Q3. L adalah tepi bawah kelas yang memuat kuartil. P adalah panjang kelas. N adalah banyak data. I ini tadi bisa diganti dengan nilai 1, 2, atau 3 tergantung kuartil yang kita cari. Lalu FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Dan F adalah frekuensi kelas kuartil. Kalau dilihat sekilas, hampir mirip dengan cara menentukan median ya. Yang membedakan adalah di sini. Kalau di median kemarin kita punya 1/2N, maka di kuartil kita gunakan I per 4N. Nanti kalian akan menemukan bahwa teknik perhitungannya pun hampir mirip dengan cara menentukan median. Yuk kita lihat contoh soalnya. Misalkan ada hasil pengukuran seperti ini beserta frekuensinya. Kalau kita mau menentukan kuartil ke I, maka L ditambah P dikali I per 4N dikurangi FK per F. Misal kita mau menentukan Q3, berarti kuartil ketiga atau kuartil atas sama dengan L ditambah P dikali 3 per 4N dikurangi FK per F. Lihat di sini Q3 yang dicari, maka I-nya diganti dengan 3. Nah, mirip dengan menentukan median, kita butuh tepi bawah dan frekuensi kumulatif kurang dari. Tepi bawahnya ditentukan dengan batas bawah dikurangi 0,5. Penentuan tepi bawah bisa kalian lihat di video sebelumnya ya. Lalu frekuensi kumulatif juga ditentukan sesuai dengan yang sudah dijelaskan di video sebelumnya, yaitu 3, 14, 29, 39, 43, dan 48. Ingat kontrol untuk frekuensi kumulatif kurang dari. Kelas terakhir harus sama dengan jumlah frekuensi. Nah, untuk menentukan Q3, yang pertama harus kita tentukan adalah 3 per 4N, yaitu 3 per 4 dikali 48. N adalah banyak data atau jumlah frekuensi. Hasilnya yaitu 36. Berarti kita mau mencari data ke-36. Nah, posisinya di mana nih data ke-36?
dikali, ada di kelas keempat. Ingat, kita lihat di sini sampai di kelas ketiga adalah data ke-29. Maka setelah itu akan masuk ke kelas keempat. Dan di kelas keempat ini berhenti di data ke-39. Berarti data ke-36 ada di kelas keempat. Selanjutnya kita tentukan nilai L, yaitu tepi bawah kelas yang memuat kuartil. Maka L-nya adalah 59,5. Karena yang menjadi pusat perhatian kita adalah kelas keempat. Karena kuartil ada di kelas keempat, maka L-nya kita ambil dari tepi bawah kelas keempat. Berikutnya FK, frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Kita ambil frekuensi kumulatif kelas yang di atasnya, yaitu 29. Kemudian F-nya adalah frekuensi kelas kuartil, yaitu 10. Nah, maka nilai-nilai ini yang akan kita gunakan. Kita masukkan L 59,5 ditambah P-nya 5. Dari mana? Dari selisih tepi bawah dua kelas yang berdekatan. 50 dikurangi 45, 55 dikurangi 50, hasilnya semua adalah 5. Lalu 3/4N tadi sudah kita tentukan, 36, dikurangi FK-nya adalah 29, lalu F-nya adalah 10, maka kalau dihitung, 59,5 ditambah 5 dikali 36 dikurangi 29 adalah 7. Maka kita dapat 59,5 ditambah 7/2, yaitu 63. Jadi, nilai kuartil ketiga dari data tersebut adalah 63. Oke, bisa kita lanjut ke ukuran letak data yang berikutnya. Ukuran letak data yang berikutnya adalah desil. Nah, kalau tadi kuartil itu membagi data menjadi 4 bagian, sekarang desil membagi data menjadi 10 bagian. Rumusnya hampir mirip. Yang membedakan adalah ini. Tadi kuartil I/4, sekarang desil /10. Maka DI dapat ditentukan dengan L ditambah P dikali I/10N dikurangi FK/F. DI adalah desil ke I, ini bisa diisi I-nya dengan 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 9. L adalah tepi bawah kelas yang memuat desil, P adalah panjang kelas, N adalah banyak data, FK frekuensi kumulatif sebelum kelas desil, sementara F adalah frekuensi kelas desil. Yuk kita coba untuk menentukan desil. Kita masih menggunakan data yang sama. DI sama dengan L ditambah P dikali I/10 karena desil, membagi menjadi 10 bagian, dikali N dikurangi FK/F. Kita butuh tepi bawah dan frekuensi kumulatif kurang dari. Misal diinginkan D3, maka D3 atau desil ketiga sama dengan L ditambah P, I-nya diganti dengan 3/10N dikurangi FK/F. Yang pertama kita tentukan adalah nilai 3/10N. 3/10, N-nya banyak data, yaitu 48. Maka
kita mencari data ke-14,4. Kelas mana yang digunakan? Kelas ketiga. Karena kelas kedua ini berakhir di data ke-14. Berarti 14,4 masuk ke kelas berikutnya. Kita tentukan L tepi bawah kelas yang memuat desil. Berarti tepi bawahnya adalah 54,5. FK frekuensi kumulatif sebelum kelas desil. Kita lihat di atasnya adalah 14 untuk FK. Sementara F frekuensi kelas desil. Yang mana yang digunakan? Ya, betul. 15. Langsung saja kita masukkan ke rumusnya. 54,5 ditambah 5 dikali 3/10N adalah 14,4. Dikurangi FK-nya yang digunakan 14. Dibagi F-nya adalah 15. Kita selesaikan perhitungannya. 54,5 ditambah 5 dikali 14,4 dikurangi 14, yaitu 0,4/15. Kita sederhanakan. 54,5 adalah 54/1/2 ditambah 5 dikali 0,4/15 itu sama saja dengan 2/15. Maka akan kita peroleh 54/19/30. Jadi nilai desil ketiga dari data tersebut adalah 54/19/30. Nah, ukuran letak data yang terakhir adalah persentil, yaitu nilai yang membagi data menjadi 100 bagian. Rumusnya hampir mirip lagi. Sekarang di persentil kita menggunakan I/100 karena membagi data menjadi 100 bagian. PI sama dengan L ditambah P dikali I/100N dikurangi FK per F. PI adalah persentil ke I-nya bisa diganti dengan 1, 2, 3, sampai dengan 99. Karena kita punya persentil ke 1 sampai persentil ke 99. L adalah tepi bawah kelas yang memuat nilai persentil, P adalah panjang kelas, N adalah banyak data, FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil, sedangkan F adalah frekuensi kelas persentil. Contoh, dengan data yang sama, kita akan menentukan PI, yaitu L ditambah P dikali I/100N dikurangi FK per F. Kita butuh TB dan frekuensi kumulatif kurang dari. TB-nya sudah kita tentukan, begitu juga dengan frekuensi kumulatif kurang dari. Misal akan ditentukan persentil ke 85, yaitu P85 sama dengan L ditambah P dikali 85/100N dikurangi FK per F. I-nya diganti dengan 85 ya. Maka pertama kita harus menentukan 85/100N, yaitu 85/100 dikali 48. Hasilnya adalah 40,8. Berarti kita mau mencari data ke 40,8. Ada di mana data ke 40,8? Ya, ada di kelas ke-5. Karena sampai di kelas ke-4 itu berakhir di data ke-39. Maka data berikutnya
setelah data ke-39 itu akan masuk ke kelas kelima. Kelas kelima berakhir di data ke-43. Berarti kan 40,8 ada di kelas kelima. Nah, kita tentukan tepi bawah kelas yang memuat persentil atau L-nya, yaitu 64,5. Lalu frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil, berarti yang menjadi FK adalah 39, dan terakhir frekuensi kelas persentil, frekuensinya yang dipakai pas di kelas kelima, yaitu 4. (64,5) ditambah P-nya 5, lalu 85/100N adalah 40,8 dikurangi FK-nya 39 dibagi F-nya 4. Maka kita dapat 64,5 ditambah 5 kali 40,8 dikurangi 39 adalah 1,8 per 4. Maka kita dapatkan 64/1/2 ditambah 9/4, hasilnya adalah 66/3/4. Jadi, nilai persentil ke-85 dari data tersebut adalah 66/3/4. Nah, ada apa saja di ukuran letak data? Ada kuartil, desil, dan persentil. Kuartil ini adalah nilai yang membagi data terurut menjadi 4 bagian. Maka kalau kita lihat, untuk mendapatkan kuartil yaitu II sama dengan L ditambah P dikali 1/4N dikurangi FK per F. Membagi data menjadi 4 bagian, di sini digunakan I/4. Sedangkan desil ini adalah nilai yang membagi data menjadi 10 bagian, yaitu dapat ditentukan dengan DI sama dengan L ditambah P dikali I/10N dikurangi FK per F. Lihat ya, membagi data menjadi 10 bagian, maka I/10. Dan terakhir persentil, ini membagi data terurut menjadi 100 bagian, ditentukan dengan PI sama dengan L ditambah P dikali I/100 N dikurangi FK per F. Jadi ukuran letak data ini untuk rumusnya hampir mirip semua ya. Yang membedakan adalah di I/4N, I/10N, atau I/100N untuk persentil. Sampai sini dulu untuk ukuran letak data. Kita akan lanjutkan di video pembelajaran berikutnya yang membahas mengenai ukuran penyebaran data pada data kelompok. Sampai jumpa!